Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya misteri mengenai sosok Joy Boy sudah mulai diungkap satu persatu oleh Oda Sensei di One Piece terbaru. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas! Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Hahaha. Kilas balik dari Rocks di Sebek benar-benar merubah perspektif kita mengenai sosok villain yang satu ini. Pada awal namanya disebut, semua berpikir jika Sebek adalah seorang bajak laut licik dan kejam, sama seperti Kurohige, karena tujuannya yang ingin menjadi raja dunia, bahkan namanya harus dihapuskan oleh pemerintah dunia. Namun ternyata semua itu hanyalah propaganda yang diberikan oleh pemerintah dunia kepada Rocks. Setelah melihat bagaimana perjalanan seorang batu dicobek sebagai seorang bajak laut, kita jadi tahu satu hal, Rocks tidak benar-benar ingin menguasai dunia sebagai seorang diktator yang kejam. Rocks ternyata hanya ingin menghancurkan pemerintah dunia yang ada saat ini. Dia ingin menjadi raja dunia untuk menghancurkan para Tenryubito yang bahkan lebih bangsat dari para bajak laut. Perbudakan, genosida, hal itu sangat dibenci oleh Rocks di Sebek. Bahkan ketika Sebek melakukan penjarahan, dia membaginya secara merata kepada seluruh krunya. Pasti banyak yang suka dengan karakter development yang dimiliki oleh sosok Rocks ini. Semua itu tak terlepas dari tekad milik keluarga Devi yang dia yakini. Dia sangat percaya pada klan Devi. Bahkan dia menjadikan sosok nenek moyangnya yaitu Devi D. Jones sebagai panutannya. Terungkapnya klan Devi membuat misteri di dunia One Piece semakin menarik. Karena klan di satu ini berusaha untuk digenosida oleh pemerintah dunia sejak 800 tahun yang lalu. Menariknya adalah kenapa hanya klan Devi D saja yang berusaha untuk dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Kenapa klan dengan marga D yang lainnya tidak dimusnahkan sebrutal klan Devi? Alasan dari semua itu sudah jelas, yaitu sosok dari Devi D. Jones. Sebek mengatakan jika nenek moyangnya itu adalah seorang bajak laut legendaris di masa lalu. Jika para Tenryubito itu sudah memusnahkan klan Devi sejak 800 tahun yang lalu, itu berarti Devi D. Jones aktif menjadi bajak laut di masa abad kekosongan. Dan bajak laut paling ditakuti oleh pemerintah dunia di abad kekosongan sudah jelas adalah Joy Boy. Sebagai bajak laut pertama di dunia, Joy Boy juga memiliki impian untuk menjadi seorang raja. Hal ini pernah dikatakan oleh Emmet saat di Arc Egghead. Sudah jelas jika Joy Boy ingin menjadi raja dunia, karena itulah terjadi perang besar antara pihak Joy Boy dengan pihak aliansi 20 kerajaan, yang pada akhirnya dimenangkan oleh aliansi 20 kerajaan dan Imu menjadi raja dunia. Setelah kekalahan Joy Boy, Imu mulai menghapus semua yang memiliki hubungan dekat dengan Joy Boy. Bahkan mereka sampai menghapus sejarah hingga terjadilah abad kekosongan agar tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perang tersebut. Beberapa yang menjadi korban kebiadaban dari pemerintah dunia saat itu adalah ras Lunarian, ras Buccaneer, dan juga klan Devi. Ras Lunarian sebelumnya tinggal di atas Red Line sebelum diambil alih oleh para kaum naga langit. Alasan kenapa ras Lunarian dimusnahkan selain dari mereka yang memang menjadi salah satu aliansi dari Joy Boy terlihat dari mural Elbaf yang menggambarkan sosok ras Lunarian adalah karena para kaum naga langit itu ingin mengambil alih tempat tinggal mereka. Sama seperti dengan kasus yang terjadi di Pulau Cat Valley. Para kaum naga langit itu melakukan human hunting games di atas Red Line dengan ras Lunarian sebagai korban dari permainan laknat tersebut. Selanjutnya adalah ras Buccaneer. Saturn mengatakan alasan kenapa eksistensi mereka dihapus dari dunia karena dosa besar mereka di masa lalu. Memang belum dijelaskan
lebih dalam lagi apa yang sebenarnya dilakukan oleh ras Buccaneer sampai mereka harus digenosida. Tapi yang jelas adalah mereka mewarisi cerita dan kepercayaan mengenai sosok Nika secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nika adalah musuh besar bagi pemerintah dunia di masa lalu. Bahkan mereka sampai menyembunyikan nama asli dari buah iblis Nika dan menggantinya dengan nama buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dari kilas balik mengenai abad kekosongan yang sudah sedikit diperlihatkan di Arc Egghead, Joy Boy adalah pemakan buah iblis Nika di masa lalu. Kita bisa melihat momen ketika Joy Boy berbicara dengan robot Emmet. Dari perbandingan ukuran tubuh di antara mereka berdua, sudah jelas jika Joy Boy bukan termasuk ke dalam ras manusia biasa. Ukurannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan manusia normal. Yap, ingat dengan topi jerami besar yang tersimpan di dalam Mericoa. Yap, ukurannya sangat besar untuk dipakai oleh manusia biasa, namun terlalu kecil jika dipakai oleh ras raksasa. Sehingga sudah jelas jika Joy Boy adalah seorang yang berasal dari ras Buccaneer. Dan karena alasan itulah kenapa ras Buccaneer sampai dimusnahkan dari dunia ini oleh kaum naga langit. Lalu bagaimana dengan klan Davy? Sudah jelas, mereka dimusnahkan karena sosok dari Davy D. Jones. Yap, Davy D. Jones adalah nama asli dari Joy Boy, musuh terbesar Im Sama di 800 tahun yang lalu. Sama seperti ras Buccaneer yang memberikan informasi mengenai Nika secara turun-temurun, klan Davy pun juga melakukan hal tersebut. Itulah alasan kenapa Rox di Sebek mengetahui adanya Im Sama. Dia tidak terkejut, dia bahkan menantangnya. Ini jugalah yang menjadi alasan kenapa Sebek mengetahui tentang dua buah iblis legendaris dan juga raksasa Galeira yang dibekukan. Semua itu adalah informasi penting dari klan Davy, informasi yang dibutuhkan untuk menggulingkan pemerintah dunia. Buah iblis apa yang dicari oleh Sebek dan kenapa harus dua buah iblis itu? Buah iblis pertama sudah jelas adalah buah iblis Sun God Nika. Lalu buah iblis kedua sepertinya adalah buah iblis Yami Yami no Mi. Jika kalian lihat kedua buah iblis itu memiliki bentuk dan warna yang sangat mirip. Bagaimana jika Joy Boy dulu memiliki kekuatan dua buah iblis? Sama seperti anomali yang dimiliki oleh Marshall D. Teach, Davy D. Jones alias Joy Boy. Dulunya memakan dua buah iblis yaitu Hito Hito no Mi model Nika dan juga Yami Yami no Mi. Itu alasan mengapa Sebek membutuhkan kekuatan dari kedua buah iblis itu untuk mengalahkan Im Sama. Lalu bagaimana jika Nika pada dunia pertama seperti yang diceritakan di dalam kitab suci Harley sebenarnya memiliki dua kekuatan? Para raksasa Elbaf memiliki dua penggambaran terhadap dewa matahari Nika, yaitu sebagai dewa kehancuran dan juga dewa pembebasan. Bahkan penggambaran Nika di Elbaf seperti ini memiliki rambut putih dan juga tubuh berwarna hitam. Apakah hal ini mengkonfirmasi jika Nika dalam kepercayaan para raksasa Elbaf juga memiliki kekuatan Yami Yami no Mi? Sehingga itulah alasan kenapa Nika juga mendapatkan julukan sebagai dewa penghancur. Itu berarti Nika di dunia pertama benar-benar sosok dewa yang memiliki dua kekuatan. Dan dalam kekalahannya saat itu, kekuatannya terpisah ke dalam dua buah iblis yang berbeda. Karena pada dasarnya, black hole itu sendiri tercipta ketika matahari atau bintang benar-benar mati. Kemudian di dunia kedua, Joy Boy alias Davy D. Jones memakan dua buah iblis yaitu Nika dan Yami Yami. Namun pada akhirnya dia juga kalah dan mewarisi informasi ini pada generasi klan Davy yang selanjutnya mengenai dua buah iblis legendaris ini yang harus dimiliki apabila ingin mengalahkan sang penguasa dunia yang korup saat ini. Sekarang di dunia ketiga, Monkey D. Luffy memakan buah iblis dewa matahari Nika, sedangkan Marshall D. Teach alias Davy D. Teach memakan buah iblis Yami Yami no Mi. Apakah mereka berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Im Sama? Atau justru malah Luffy pada akhirnya akan mendapatkan kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar.
Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi Xworld. Abangku, aplikasi Xworld lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi Xworld. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!